Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ayat pengantar ibadah kita diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa saudara dan saya, seperti nats firman Tuhan, pengantar ibadah kita hari ini, mengatakan bahwa kita sudah dibeli dan lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita memulai ibadah kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyi pujian terlalu besar. Kau menderita gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, kau menderita denganku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu hari ini. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami dan kami memohon pengampunan-Mu. Kami memohon belas kasihan yang daripada-Mu. Mohon kiranya Tuhan menyucikan kami. Mohon kiranya Tuhan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa mengingat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Di dalam upaya mereka menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kami berdoa untuk aparat keamanan dan juga pemerintah daerah yang berjerih lelah bersama-sama menegakkan protokol disiplin kesehatan ini. Supaya masyarakat mereka dididik untuk taat terhadap protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah dan aparat keamanan bangsa dan negara kami ketika mereka bahu-membahu
untuk menegakkan protokol kesehatan ini. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah, untuk upaya tenaga kesehatan yang berupaya untuk meningkatkan jumlah kesembuhan dari para korban yang terpapar dari virus corona. Tuhan, berkati mereka, para tenaga kesehatan ini, agar semakin hari semakin banyak mereka yang disembuhkan, mereka yang dipulihkan. Dan kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan ketika upaya pemerintah dilakukan untuk menekan jumlah kematian yang setiap hari terus bertambah. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, berkati pemerintah, berkati juga para tenaga kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengar seruan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Tetapi kita tiap hari juga harus bergumul dengan dosa. Saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Kita bergumul dengan dosa. Kita tahu bahwa dosa itu sesuatu yang tiap hari kita temui. Tetapi syukur kepada Tuhan. Karena darah Tuhan Yesus, saudara dan saya dimerdekakan. Kita bebas dari kutuk dosa. Mari jemaat kita kembali memuji Tuhan. KPPK nomor 170. Ada kuasa dalam darahnya. KPPK nomor 170. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya, ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah.
Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan ayat yang ke-22, dimohon jemaat membaca ayat 23, silih berganti sampai dengan ayat 31. 2 Korintus pasal 11 ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Demikian bacaan pertanggapan kita, biarlah menjadi perenungan dan menjadi inspirasi bagi setiap kita untuk terus melayani Tuhan, apapun tantangannya. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Heni Kalangi dengan tema tantangan dalam pelayanan. Setiap kita mungkin ada di dalam kondisi yang bingung, karena kondisi pandemi mengharuskan kita melayani dengan cara bagaimana, karena bertemu saja kita sulit. Tetapi kita tahu Tuhan yang akan memberi hikmat buat saudara dan saya untuk terus melayani Tuhan. Tuhan juga yang akan menuntun saudara dan saya hari ini mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan tuntunan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan KPPK 225. Aku dombanya.
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh merupakan suatu anugerah jika saat ini Bapak Ibu, Saudara sekalian bisa bertatap muka dengan saya walaupun hanya melalui ibadah online pada pagi hari ini. Saya bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan masih mempercayakan saya kesehatan, kekuatan, dan satu kesempatan lagi untuk bisa membawakan firman Tuhan buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang keempat. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Jika sudah menemukan, mari kita berdoa dulu sebelum kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga hari ini kami masih bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sabda Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kami, Tuhan mengingatkan kami akan firman-Mu, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Sungguh Tuhan, kami tahu kami memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan saat kami harus berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih melalui media online seperti ini. Kadang-kadang kami kehilangan konsentrasi, kadang-kadang kami terpecah konsentrasi kami. Sungguh kami memohon anugerah Roh Kudus untuk menolong kami untuk mendengarkan dengan baik sampai selesai, untuk juga supaya kami tahu apa yang Tuhan mau bagi diri kami di tengah-tengah hidup kami pada hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan waktu kami, seluruh panca indera kami untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September ini kalau Bapak Ibu memperhatikan tema-tema khotbah yang ada, semuanya adalah tentang melayani. Kenapa? Karena memang kita majelis gereja dan hamba Tuhan sudah menyusun tema-tema khotbah selama tahun 2020. Dan bulan September itu jatuh kepada bulan pelayanan, dan nanti bulan Oktober adalah bulan misi. Jadi tema-tema sekitar tentang misi. Nah, tema saya hari ini juga tentang pelayanan, masih tetap pelayanan dalam rangka khotbah tentang pelayanan. Hari ini tantangan dalam pelayanan. Mungkin kalau Bapak Ibu mau mendengar, mau tidak mau harus ada mengulang sedikit dari apa yang mungkin telah disampaikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain di dalam khotbah-khotbah mereka. Ya, kita mendengar dari minggu-minggu yang kemarin, misalnya ketika penginjil Debbie berkhotbah tentang kenapa orang Kristen harus melayani. Bapak Ibu, salah satu tujuan kita diselamatkan bagi saya ketika saya membaca banyak bagian Alkitab, saya menemukan bahwa salah satu tujuan Allah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, menebus kita dari hidup kita yang lama, adalah supaya kita boleh melayani. Semua ayat-ayat Alkitab ketika kita membaca Roma 12 ayat 1 sampai 8. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang apa? Paulus telah menjelaskan di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11 tentang apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang berdosa.
Pasal 5 berkata bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dia mengasihi kita, menebus kita. Bahkan bukan waktu kita sudah menjadi orang baik, tetapi waktu kita masih menjadi pemberontak, waktu kita masih dalam keadaan kondisi berdosa. Kita yang seharusnya bukan umat Allah, tetapi Allah ambil menjadi bagian dari anak-anaknya, kita diselamatkan. Dan karena apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita, Paulus berkata, karena itu, karena anugerah yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita, maka marilah kita mempersembahkan hidup kita kudus, berkenan kepada Allah. Ayat 2 di dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budi. Bukan cuma hidup kita menjadi hidup kudus dan berkenan, tapi berubah pembaharuan pola pikir kita, hidup kita, pola pikir kita sekarang tidak lagi menurut pola pikir dunia, tetapi dengan pola pikir Allah. Kemudian di bagian bawah di dalam pasal ayat 3 sampai ke 8, Paulus menguraikan bahwa Allah memberikan karunia kepada macam-macam orang, kepada masing-masing orang. Maka itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus Allah, orang-orang yang sudah beroleh anugerah Allah, Paulus berkata, maka mari melayani dengan anugerah, dengan karunia yang Tuhan berikan. Kalau karunia itu adalah untuk memimpin, marilah memberi pimpinan. Kalau karunia itu adalah untuk mengajar, mari kita pakai untuk mengajar orang lain. Kalau karunia untuk menghibur, kita pakai untuk menghibur orang lain. Kalau karunia itu untuk bermurah hati, mari kita memberikan uluran tangan kepada orang lain. Apapun Paulus katakan, karunia yang kita miliki, kita kembalikan. Dalam arti kata, Paulus berkata, marilah kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Waktu Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21, karena di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Paulus berkata tentang Anda dan saya sebagai orang-orang yang ciptaan baru. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Paulus berkata, kalau kita sudah di dalam ciptaan baru, kita juga harus hidup sebagai manusia baru, dengan pola pikir yang baru, dengan cara hidup yang baru. Dan akhirnya Paulus berkata, melayani. Kalau dulu kita mengalami pendamaian dengan Allah, didamaikan dari segala dosa-dosa kita, kita yang harusnya menjadi musuh Allah kemudian diperdamaikan. Kita adalah seteru, kita adalah orang-orang yang memberontak, tapi sekarang dipersekutukan dengan Allah. Maka marilah kita sudah merasakan anugerah itu, kita kembali melayani menjadi apa? Utusan-utusan perdamaian. Kita memberitakan tentang Kristus yang mau mendamaikan orang-orang berdosa dengan Bapa. Kita apa menjadi? Membawa kabar baik kepada orang-orang lain. Itu pelayanan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Paulus berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pekerjaan kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kita diselamatkan karena anugerah. Tapi setelah itu Paulus berkata jangan berhenti di situ. Ada kelanjutan, dia berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sudah jadi ciptaan baru ketika kita diselamatkan. Tapi Allah bilang, Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah mengerjakan bagi kita satu pekerjaan baik yang seharusnya Anda dan saya lakukan. Itulah pelayanan. Melakukan pekerjaan baik, apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita, menjadi bermanfaat bagi orang yang lain. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah siapkan. Dan yang mana? Yang sudah Allah sebutkan di dalam firman Tuhan ini. Saling menolong, saling menopang, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, mengunjungi mereka yang sakit, mereka yang terpenjara, dan banyak perbuatan baik lainnya. Itulah pelayanan. Jadi tidak hanya terbatas di gereja, dimanapun kita berada. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang garam dan terang dunia, Tuhan tidak berkata kamu akan menjadi garam, tapi Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itulah status Bapak, Ibu, dan saya. Kita adalah garam, bukan mau menjadi, tapi sudah menjadi garam. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi jika kita adalah garam dan terang, berfungsilah. Kalau jadi terang, ya bercahayalah. Jangan sembunyikan cahaya kita di bawah gantang. Kalau kita adalah garam, menjadi asinlah, menjadi berguna. Garam mempunyai banyak manfaat. Bermanfaatlah bagi orang lain sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Jangan kita menjadi garam yang sia-sia.
garam yang tawar yang akhirnya harus dibuang. Dalam arti kata, Tuhan Yesus mau berkata, di dalam fungsi, di dalam status Anda dan saya sebagai anak Tuhan, mari kita berfungsi dengan baik. Mari kita bermanfaat, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi orang-orang dunia yang ada di sekitar kita. Saya memberi contoh tentang Yusuf, yaitu berfungsi dengan baik. Salah satu contoh, ketika Yusuf ada di rumah ayahnya, dia memang adalah anak kesayangan, tapi saya merasa bahwa Yakub mengasihi Yusuf bukan hanya karena dia anak yang dilahirkan dari istri yang dia sayangi dalam masa tuanya, tetapi saya rasa karena Yusuf memang memiliki sifat-sifat baik. Dia anak yang membuat orang lain menjadi suka kepadanya. Dia menjadi anak yang baik ketika dia ada di rumah bapaknya. Tapi ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak di Mesir. Kita ingat dia dibeli oleh Potifar. Yusuf sebagai budak, dia mengerjakan bagiannya dengan baik. Dia bekerja dengan baik, menjadi budak yang baik. Dia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Dan Allah menyertai dia, sebab itu Alkitab berkata, si Potifar mengasihi Yusuf dan mempercayakan segala sesuatu. Kalau Yusuf tidak bertindak dengan baik, tidak mungkin bisa mendapatkan belas kasihan Potifar. Dia sebagai garam, dia sebagai terang, dia berfungsi. Walaupun dia tidak mendapatkan balasan yang sebagaimana, dia difitnah oleh istrinya Potifar dan masuk penjara. Tapi kita lihat kembali ketika dia di dalam penjara, dia tidak lupa status dia sebagai anak Tuhan, orang pilihan Allah. Di dalam penjara dia menjadi narapidana yang baik. Dia menolong apa yang bisa dia lakukan kepada kepala penjara, sebab itu kepala penjara pun menjadi senang kepada dia. Walaupun kembali lagi dia tidak mendapatkan, dia memberi pertolongan kepada juru anggur dan juru roti, walaupun tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Ketika dia menjadi Perdana Menteri bagi Firaun, dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Firaun disenangkan hatinya. Menjadi anak Tuhan, panggilan pelayanan kita adalah berfungsi. Matius berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Panggilan setiap kita adalah melayani. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kenapa melayani? Karena apa yang sudah Allah kerjakan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Anugerah yang sudah kita terima dari Allah, kasih yang sudah kita terima dari Allah, kita kembalikan lagi dengan apa? Melayani, menjadi memberi manfaat bagi orang-orang lain. Apakah itu di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada, supaya apa? Orang-orang bisa menyaksikan, ini loh anak-anak Tuhan itu, ini loh orang-orang Kristen itu. Melayani menjadi ciri khas kita. Ini yang menjadi dasar kita diselamatkan untuk melayani. Tapi permasalahan Bapak Ibu, saya harus mengakui juga bahwa tidak mudah melayani. Melayani itu sesuatu yang mungkin kalau dikhotbahkan di atas mimbar itu gampang. Pada kenyataannya ketika itu berhadapan, dilakukan di ladang, kadang-kadang tidak semudah yang dikatakan. Kalau mudah, mungkin kita bisa melihat faktanya, banyak orang yang mengundurkan diri dari pelayanan, kecewa di dalam pelayanan. Ada banyak orang yang setelah melayani berkata, aku tidak mau melayani lagi. Beberapa waktu yang lalu saya melayani satu persekutuan pemuda gereja kita, kemudian diadakan tanya jawab. Ada seorang pemuda yang bertanya, boleh enggak cuti pelayanan? Loh, saya tanya, kenapa cuti pelayanan? Pasti ada sesuatu yang terjadi, bukan? Sehingga orang mau cuti, mau mengundurkan diri dari pelayanan. Ada pernah seorang yang menjadi majelis, kemudian dia berkata, ketika dipanggil lagi, diadakan percakapan lagi untuk menjadi majelis periode berikutnya, dia bilang, enggak, kapok melayani sebagai majelis. Loh, kenapa? Karena tidak seperti yang saya bayangkan menjadi majelis. Ada sesuatu berarti yang terjadi. Ada banyak orang yang tidak mau kembali lagi ke dalam satu pelayanan, mengundurkan diri. Tiba-tiba menghilang. Kenapa? Ada sesuatu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah tidak pernah berkata bahwa melayani itu mudah. Karena sesungguhnya melayani orang lain
Itu bertentangan dengan natur kita sebagai manusia. Natur kita adalah dilayani, bukan melayani. Natur kita adalah dilayani, bukan melayani. Sebab itu menjadi tantangan yang terbesar dalam pelayanan sebenarnya adalah diri sendiri. Tapi kita melihat bahwa tidak ada anak Tuhan yang melayani dengan mudah. Semua kalau kita lihat di dalam Alkitab, contoh-contoh mengatakan bahwa memang melayani itu tidak mudah. Kita melihat ketika Yesaya ketika dia mendapat penglihatan di dalam bait Allah di dalam Yesaya pasal 6. Allah berkata, siapa yang akan kuutus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Oh, tanpa ragu Yesaya berkata, ini aku mau melayani Tuhan. Tapi apakah semudah itu? Tuhan berkata, tidak mudah loh tantangan yang dihadapi oleh Yesaya. Kenapa? Tuhan berkata, engkau akan kuutus kepada umatku Israel. Oh, siapa yang tidak tahu Israel? Sebuah bangsa yang sangat bebal. Mereka hidup bolak-balik jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka memberontak terhadap Allah, para pemimpin korup. Mereka mengambil keuntungan, menindas orang-orang lemah, para pemimpin-pemimpinnya. Dari mulai istana sampai di dalam bait Allah, sampai pada rakyat jelata, semua hidup di dalam dosa. Kepada bangsa itulah Yesaya dipanggil, bangsa yang bebal. Lalu Tuhan berkata, apa yang mau Yesaya sampaikan? Yesaya akan menyampaikan berita firman Tuhan, bertobat, kalau engkau tidak bertobat engkau akan dihukum Allah. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tapi Yesaya ingat, ya, kamu akan berkata tapi tidak akan ada yang dengar. Kamu akan memberi peringatan tetapi tidak akan dihiraukan. Enak enggak Bapak Ibu kalau disuruh pelayanan seperti itu? Kita ngomong sampai ludah kita kering, sampai mulut berbusa dikatakan, tapi cuma dianggap angin berlalu, masuk bahasa anak kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kapan Yesaya akan menghadapi sepanjang pelayanannya? Nyapu dada ya kalau pelayanan seperti itu ya. Sepanjang pelayanannya Yesaya akan mengalami, bahkan dia dengan mata kepala sendiri melihat apa yang terjadi kepada orang Israel karena tidak mau mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan. Mereka dibuang ke Babel. Dia melihat bangsa walaupun dia dikatakan kesal dengan orang-orang itu yang tidak mau dengar firman Tuhan. Tapi bagaimanapun itu saudara sebangsanya. Melihat mereka dibuang, ditawan, itu melukakan, mendukakan hati Yesaya. Tapi itulah pelayanan. Tapi apakah Yesaya mundur? Enggak. Memang tantangan. Memang pelayanan tidak mudah. Nehemia sudah punya pekerjaan yang mapan, enak di dalam Puri Susan di Babel, menjadi seorang juru minuman raja, seorang kepercayaan raja yang mendapatkan posisi penting, ya, sudah di dalam kondisinya. Tapi Tuhan kemudian memberi visi kepadanya, menaruh di dalam hatinya satu beban, yaitu melihat penderitaan kampung halamannya, negara asalnya, negerinya, bahwa negeri itu dalam keadaan yang susah. Rakyat di sana susah. Dan Nehemia terpanggil untuk kembali untuk membangun negara asalnya, bangsanya, meninggalkan segala kemapanan. Oh, ini sesuatu yang tidak mudah. Tantangan pertama adalah izin raja. Nehemia harus mendapatkan izin raja, tapi akhirnya dikatakan dia mendapatkan izin itu. Tapi setelah itu apakah mudah Bapak Ibu? Enggak. Dia menghadapi fakta, dikatakan kondisi penduduknya, mereka para pemimpinnya, mereka bukan kondisi mental para pemenang, mental para pejuang, mental penakluk. Ini mental orang-orang yang sudah putus asa, ya udah keadaannya sudah seperti ini. Orang yang sudah menyerah sebenarnya.
Tapi Nehemia dipanggil itu untuk bagaimana membakar semangat mereka untuk mau melihat dan mau berjuang untuk membangun. Belum tantangan dari penduduk lokal yang karena tidak suka orang Israel dapat kesejahteraan membangun kembali bait. Terus merongrong, terus mengganggu dengan berbagai cara, bahkan berusaha untuk menjebak, berusaha untuk membunuh Nehemia. Nehemia harus menghadapi tantangan itu. Tantangan dari kawan-kawannya, tantangan dari orang-orang lain yang tidak suka, bangsa-bangsa lain yang tidak suka. Sampai dikatakan mereka bekerja, satu tangan bekerja, satu tangan angkat senjata. Dan ternyata dia harus menghadapi bahwa yang harus dibangun itu adalah tembok yang rusak parah, luar biasa. Tapi apakah Nehemia menyerah? Tidak, itulah pelayanan, memang pelayanan tidak selalu mudah. Ketika kita mau melayani ada banyak tantangan dan hambatan. Kalau memang melayani itu gampang, pasti sudah banyak orang yang mau berbondong-bondong melayani. Tapi justru karena pelayanan itu susah, maka mereka banyak orang yang tidak mau melayani. Melayani membutuhkan banyak pengorbanan, banyak perjuangan, penyangkalan diri. Tapi Nehemia bertahan. Dan dikatakan di dalam berbagai tantangan Nehemia tidak menyerah. 52 hari dia menyelesaikan tembok Yerusalem yang sudah 150 tahun terlantar. Kita mau lihat siapa lagi? Paulus. Siapa yang tidak tahu dengan Paulus? Berapa banyak tantangan yang harus dihadapi, dilewati oleh Paulus ketika dia melayani. Di slide kalau kita lihat hanya ada beberapa yang saya cantumkan di baris paling terakhir, saya tulis dan lain-lain. Kenapa? Karena memang banyak banget. Dia dapat tantangan dari guru-guru palsu, dan guru palsu, orang-orang yang menyesatkan itu bukan luar gereja, tapi datang dari dalam gereja. Ada pemimpin-pemimpin yang menyebarkan ajaran Injil yang lain, ajaran palsu. Dia dipertanyakan tentang otoritas kerasulannya, dikatakan mereka menuduh Paulus plan. Paulus begini hidupnya, ada banyak tuduhan yang dilemparkan kepada Paulus. Dia sudah melayani, memberikan dirinya seluruh hidupnya, bahkan bolak-balik terancam hukuman, bolak-balik terancam bahaya maut, tapi masih dipertanyakan kesungguh-sungguhannya Paulus. Bahkan Paulus berkata, Allah bahkan mengizinkan di tengah-tengah kondisinya itu dia tetap sakit, ada duri di dalam dagingnya. Dia tetap harus melayani di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh. Tapi apakah Paulus menyerah? Enggak. Karena Paulus tahu memang melayani Tuhan itu tidak mudah. Tuhan kita Yesus Kristus pun ketika melayani di dalam dunia, bukan berarti karena dia adalah anak Allah lalu dia melewati jalan mulus di depannya. Dari awal pelayanan dia sudah berhadapan dengan apa? Kuasa kegelapan. Setan yang berusaha dari awal pelayanan mencoba menjatuhkan dia dengan pencobaan di padang gurun. Tapi apakah setan berhenti? Alkitab mencatat di baris terakhir dari Matius pasal 4. Setan mundur untuk mencari kesempatan yang baik. Berulang kali dengan berbagai cara setan berusaha menggagalkan misi pelayanan Yesus di dalam dunia ini. Dia harus menghadapi penolakan dari keluarganya pun berkata dia gila. Keluarga yang biasanya mendukung, keluarga yang biasanya harusnya menjadi orang terdekat, justru mereka yang berkata mau diambil pulang Yesus. Kenapa? Dianggap gila. Penolakan dari kampung, orang-orang sekampungnya, ketidakpercayaan, pengkhianatan, ditinggalkan. Paulus pun mengalami itu ketika di dalam penjara. Paulus berkata dia berhadapan di pengadilan, tidak ada orang satupun orang seiman yang berani berdiri membela dia di pengadilan. Dia harus sendirian. Bahkan dia harus menghadapi kenyataan bahwa ada anak didik, ada anak rohaninya yang meninggalkan pelayanan karena terpengaruh dengan dunia, kenikmatan dunia. Dimas. Tokoh-tokoh Alkitab menyaksikan, coba cari di dalam Alkitab siapa yang melayani lalu jalan mulus. Tidak ada. Memang faktanya melayani itu tidak mudah. Ada banyak tantangan. Bapak, Ibu, dan saya, ada tantangan enggak? Pasti ada.
Pernah mengalami kekecewaan? Pasti. Pernah merasa tidak dihargai, diabaikan, capek-capek pelayanan, malah dikritik habis-habisan? Pasti ada. Sakit. Ada yang berkata begini, saya pelayanan, saya tahu saya susah payah mengerjakan ini. Pagi-pagi orang belum datang, saya sudah datang, saya pelayanan. Giliran pas saya butuh, tidak ada satupun yang datang nolong. Menyakitkan ya, menyakitkan. Tapi itulah pelayanan. Tapi mari kita lihat kepada apa yang dicatat di dalam Alkitab. Apakah yang kita alami ini tidak dialami juga oleh para pendahulu kita? Orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab. Apakah tantangan yang kita hadapi, penderitaan susah apa yang kita hadapi jauh lebih berat daripada apa yang mereka alami? Yang seperti contoh-contoh yang saya jelaskan tadi. Saya rasa yang kita alami belum seberapa dibanding dengan mereka. Tapi bukan berarti tidak menyakitkan. Tapi itulah pelayanan. Tetapi justru itulah di tengah-tengah tantangan seperti itulah Allah memanggil kita. Orang-orang ini berhasil melewatinya dengan baik. Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Dia di ujung, dia tetap setia. Sekarang pertanyaan begini, kok bisa mereka lewati tantangan itu? Apa kuncinya? Apa rahasianya? Kita perlu tahu itu supaya apa? Kita yang sekarang meniti jalan pelayanan ini di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada, yang sudah kita hadapi lewat maupun yang masih ada di depan kita. Kita berharap kita akan seperti para tokoh-tokoh ini. Terlebih sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus berhasil melewatinya. Walaupun harus menghadapi pahitnya kayu salib. Sekarang pertanyaannya, apa rahasianya? Yang pertama saya lihat kesamaan dari semua yang dicatat adalah visi pelayanan mereka jelas. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang Allah pengen mereka lakukan. Mereka jelas siapa yang memanggil mereka, kenapa mereka melayani, alasan-alasan motivasi di balik itu mereka semua jelas. Visi Nehemia sejak awal tahu dia dipanggil untuk membangun Yerusalem. Paulus sejak awal tahu dia dipanggil untuk menjadi pekabar Injil, bahkan kemudian dia tahu bahwa Allah akan memanggil dia untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Yesaya tahu dia akan dikirimkan kepada sebuah bangsa yang bebal. Yesus tahu dia datang ke dalam dunia untuk mati. Semua tahu kenapa dan untuk apa. Tahu jelas apa yang mau dikerjakan, visi jelas. Kenapa seringkali kita gagal? Karena kita itu melayani dengan apa? Asal. Kita tidak ada fokus, kita tidak ada arah yang jelas. Kita tidak tahu, kita perlu menemukan apa sih yang Tuhan mau saya dan Anda kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, jika saya boleh berkata gini, dulu ketika saya masuk seminari, saya kemudian suka nonton TV dan lihat orang Afrika. Orang Afrika itu bagi saya itu kasihan. Ya, kemudian saya lihat ada kesamaannya dalam warna kulit, dalam bentuk-bentuk rambut itu di Indonesia, yaitu orang-orang Papua. Ya, terus saya berkata, saya melihat Papua itu sungguh kasihan, suatu daerah yang sangat kaya raya. Di sana ada tambang berlian, tambang emas, semua kekayaannya luar biasa. Bahkan kita tahu ada Raja Ampat ya, yang sangat terkenal, penyelamannya terbaik di dunia mungkin. Tapi faktanya orang-orang sana hidup di dalam pendidikannya rendah, status sosial kemiskinan banyak di sana, dan banyak hal. Lalu saya berpikir, Tuhan, saya ingin ke Papua. Tapi Bapak Ibu lucu sekali ya, sepanjang saya di saat saya tidak pernah diizinkan Tuhan, orang lain yang selalu dikirim ke daerah-daerah pedalaman. Padahal saya pengen pergi ke sana untuk itu. Saya malah sering dikirim ke gereja dan gereja-gereja yang ada di kota. Ketika saya pelayanan di Tenggilis, saya berpikir mungkin sekali waktu Tuhan izinkan. Tapi sampai sekarang saya masih ada di Tenggilis. Tapi saya kemudian menyadari bahwa mungkin inilah ladang pelayanan yang Tuhan. Kalau Tuhan sudah taruh saya di sini, kerjakan saja. Inilah ladang saya. Kerjakan.
apa yang menjadi bagian. Saya tidak tahu Tuhan taruh beban di mana Bapak Ibu. Mungkin mau melayani musik adalah passionmu. Mungkin jadi seksi konsumsi passionmu. Mungkin memberi, menolong, tangan terulur, itu adalah yang Tuhan taruh dalam hatimu. Mengabarkan Injil itu beban pemuritan, ada banyak, kerjakan itu. Memang tidak mudah, tapi kalau kita tahu itu, visi kita jelas. Dan kita tahu untuk siapa kita mengerjakan, siapa yang memanggil kita untuk pelayanan ini. Kenapa kita mau melayani, apa tujuan kita. Saya yakin kalau kita tetap berada di dalam panggilan itu, kita pasti bisa melewatinya dengan baik. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita tentang pelayanan, memberi diri, mengorbankan diri. Dia rela cuci kaki muridnya. Kita pun dipanggil yang sama. Saya yakin kalau kita melayani dengan visi yang jelas, tahu dengan pasti, kita pasti bisa akan melewatinya dengan baik. Yang kedua, saya melihat dari mereka adalah mereka tidak fokus kepada hasil pelayanan. Bagi orang-orang ini ketaatan jauh lebih penting. Ketaatan terhadap panggilan pelayanan itu jauh lebih penting daripada hasil. Yesaya dipanggil di tengah-tengah bangsa. Dia melewatinya susah payah di dalam kondisi yang tidak nyaman. Di dalam kondisi yang tertekan, tidak didengarkan. Tetapi karena itu panggilan dia tetap taat bertahan. Kalau dia mau melihat hasil, dia akan mundur. Tuhan, aku pelayanan setengah mati. Tidak ada satupun hasil yang kelihatan. Pasti Yesaya akan mundur. Tapi Yesaya, kenapa Yesaya bertahan? Kenapa? Karena dia lebih taat kepada panggilan pelayanan. Hasil itu urusan Tuhan. Yang penting mengerjakan dengan baik. Kalau Paulus, Nehemia mau melihat, kita melihat pada akhirnya Nehemia adalah termasuk salah seorang yang berhasil. Tetapi itu butuh waktu. Butuh waktu. Dan Nehemia bersabar. Bagi dia bukan buru-buru harus cepat menghasilkan, tapi berproses, taat terhadap panggilan. Itu yang paling penting. Paulus mengerjakan yang sama. Berapa banyak orang yang dimenangkan oleh Paulus? Ya mungkin banyak. Tapi dia mengerjakan satu persatu dari rumah tiap minggu. Dia datang satu-satu, beberapa orang dimenangkan, tidak sekaligus. Dia tidak mendapatkan hasil seperti Petrus yang sekali berkhotbah di bait Allah 3.000 orang bertobat. Enggak. Paulus pelayanan face to face. Mungkin tidak, tapi dari satu. Tapi bagi Paulus yang terpenting adalah tetap taat di dalam jalan panggilan. Tuhan kita Yesus Kristus. Apa hasil yang didapat Tuhan Yesus? Dia memberi makan kepada mereka yang lapar. Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Mengusir setan. Mengulurkan tangan untuk mereka. Apa yang dia dapat? Salibkan dia. Itu yang Yesus dapatkan. Tapi Yesus berkata, kehendakku adalah melakukan kehendak dia. Bapa yang mengutus aku, dia tahu dia datang untuk melayani, untuk mengorbankan diri, dan Yesus berjalan di jalan itu. Ketaatan kepada perintah Bapa itu jauh lebih penting. Dan Yesus naik ke atas kayu salib dalam ketaatannya kepada Bapa. Kendati pahit yang dia terima. Tapi demi apa? Untuk kemenangan Bapak, Ibu, dan saya. Kita pun dipanggil yang sama. Mungkin kita melayani selama ini tapi kita tidak melihat hasilnya. Mungkin kita melayani tapi kita mengharapkan hasil yang A, kita mendapatkan yang B, dan kita mungkin kecewa. Bapak Ibu jangan kecewa. Yang Allah tuntut dari kita bukanlah soal hasil berapa banyak. Memang Tuhan ingin kita berbuah. Tapi bukan berapa banyak buah yang kita hasilkan. Tapi kesetiaan kita di dalam menjalani panggilan kita. Ketaatan kita di dalam melayani menjalani panggilan. Saya suka dengan Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia berkata begini. Tuhan tidak memanggilku untuk sukses. Tetapi untuk setia. Tuhan tidak memanggilku untuk sukses, tetapi untuk
Setia. Ketika Tuhan Yesus membahas tentang talenta, satu kalimat yang Tuhan puji adalah, "Hai engkau hambaku yang baik dan setia." Itu yang Tuhan minta kepada Anda dan saya. Mungkin perjalanan pelayanan kita tidak mudah, menyakitkan, pahit. Tapi yang Dia minta hanya satu kepada kita. Mari kita taat di dalam panggilan kita, setia menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, berfokus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkali-kali di dalam Alkitab, Paulus berkata, "Karena kasih karunia, aku ada hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Paulus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkali-kali Nehemia berkata, "Karena tangan Allahku lah yang membuat aku berhasil. Karena tangan Allahku lah." Yusuf, dia berkata, "Kamu mereka-kakan yang jahat, tetapi Allah mengerjakan yang baik." Dan kita baca tadi, Paulus berkata di dalam 2 Korintus, "Tetapi Allah yang memberikan penghiburan kepadaku, sehingga ketika Allah menghibur aku mampu menghibur engkau." Selalu mereka fokusnya kepada siapa? Tuhan. Paulus ketika dia mengalami kaum meninggalkan, tidak ada orang yang berdiri denganku di dalam pengadilan. Paulus berkata, "Tetapi Allah beserta denganku." Mereka tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada tantangan, tapi fokus kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan. Allah yang memanggil untuk melayani, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang selalu memberi pertolongan pada waktunya, Allah yang selalu menyertai. Itulah kunci kekuatan mereka. Berfokus kepada Allah, bukan sebab ketika kita melihat kepada, dan memang itu yang sering terjadi, harus diakui, itu pun saya alami. Ketika melihat kepada sekeliling, kepada besarnya masalah, seringkali hati kita menjadi kecil. Hati kita menjadi kecewa, menjadi mundur. Tapi mari kita melihat kepada Allah kita yang besar, yang jauh lebih besar dari tantangan kita, yang jauh lebih besar dari kesulitan kita. Allah yang mengerti pergumulan kita, Allah yang mengerti kekecewaan kita, Allah yang mengerti segala hal yang kita alami di dalam pelayanan kita. Ketika kita kembali kepada Allah, kembali kepada Yesus dan apa yang Dia sudah lakukan kepada Anda dan saya, kepada apa yang sudah Yesus korbankan bagi Anda dan saya yakin apa yang kita alami itu tidak ada apa-apanya. Dan itu yang akan membuat kita kembali dan kembali. Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Bagaimana kita melihat tantangan? Apakah kita melihat itu sebagai hambatan atau kita melihatnya itu sebagai peluang? Jika kita berfokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang menghambat kita untuk melayani. Tetapi kita akan melihat bahwa tantangan pelayanan itu adalah sebuah peluang. Peluang apa? Peluang untuk mengalami kasih karunia dan pertolongan Allah. Peluang untuk menjadi semakin kuat dan dewasa di dalam iman. Peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif dan ulet. Peluang untuk lebih dapat menjadi saksi Kristus. Kenapa? Ketika kita bisa melewati, kita bisa bersaksi, "Ini loh tangan Tuhan yang menyertai aku. Ini loh tangan Tuhan yang menolongku untuk melewati semuanya. Ini loh tangan Tuhan yang kuat yang menopang aku. Ini loh tangan." Kita kembali apa? Kepada Tuhan. Tuhan, seperti Paulus bilang, semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan melalui Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya sering ingat salah seorang dosen saya, Ibu Rahmiati, pernah berkata begini, "Pelayanan itu bukan pekerjaan yang sembarangan." Kenapa? Karena yang memberi tugas kepada Anda dan saya bukan pribadi yang sembarangan. Dia adalah Allah pencipta kita, Allah penebus kita. Sebab itu, mari jangan kita mengerjakan pelayanan itu dengan sembarangan. Dan ingat, karena yang memilih kita bukan pribadi yang sembarangan, maka Anda dan saya bukan orang sembarangan. Kita pasti bisa melayani. Kita pasti bisa menghadapi setiap tantangan. Dengan apa? Visi yang jelas. Jangan peduli kepada hasil, tapi kepada ketaatan, kesetiaan, fokus, dan terutama terus memandang kepada Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu
Seringkali tidak mudah bagi kami untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Kami harus mengakui bahwa seringkali kami mengalami kepahitan, kekecewaan ketika kami melayani. Ketika kami melihat kepada saudara-saudara kami yang lain, kepada respon orang yang kami layani, bagaimana mereka membalas kami. Tuhan, kami tahu seringkali itu menjadi alasan bagi kami untuk tidak melayani atau meninggalkan pelayanan kami. Bagaimana kami bergumul dengan keminderan kami bergumul dengan kedagingan kami, itu juga sering menghalangi kami untuk melayani Tuhan dengan baik. Tapi saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, melihat kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami, yang menjadi teladan utama kami yang dalam melayani. Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya untuk kami. Tuhan, ketika kami lemah, ketika kami undur, ingatkan kami kembali kepada pengorbanan-Mu dan apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Bagaimana Engkau melayani kami dengan kasih, bagaimana Engkau melayani kami dengan hidup-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Biarlah itu menjadi kekuatan kami untuk kembali dan kembali. Dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini, di tangan kami, beban yang Tuhan taruh di dalam hati kami, mari kami mengerjakan bukan untuk diri kami, tetapi untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih untuk penginjil Heni Kalangi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Dan biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan dengarlah nats persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan bersedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Jemaat dapat mentransfer di rekening gereja maupun dengan scan barcode yang ada di warta gereja yang sudah dibagikan. Dan kita akan bersama-sama menyanyi KPPK 342, beri terbaikmu. KPPK nomor 342, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu dan menuntut. Tak perlu dipuji dia yang tahu, semua terjadi berkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang mampu tak berarti. Melayanilah dia sekuatmu, tak ingin dipuji, tak tergoyah. Memperkenankannya dia senanglah, kerja dengan sungguh tangan lembut. Semua ditembus sebaikmu, semua terjadi berkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat dia akan uji. Tatkala ia datang damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua terjadi berkatinya. Dia mau kita berhati sungguh,
Jemaat dimohon berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu mencukupkan kami, berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih jikalau kami diberi kesempatan untuk memberi, untuk bersama-sama membantu, bersama-sama melayani melalui dana yang kami miliki. Tuhan, berkati dana yang kami kumpulkan, berkati pula orang-orang yang mengelolanya. Kiranya hikmat Tuhan atas mereka. Kami serahkan persembahan ini, mohon Tuhan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyikan doksologi dan doa penutup dan berkat oleh penginjil Henny Galangi. Jemaat sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita ini, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, kasih pengorbanan dan pelayanan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita sampai mati di atas kayu salib, pertolongan, bimbingan, arahan dari Roh Kudus, kiranya menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita kembali boleh melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King, the servant King, the servant